Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa Allah sebaik-baik pelindung bagi kita, dan Allah sebaik-baik wakil yang dapat menyelesaikan segala macam urusan kita. Tanamkan di dalam hati kita, tanamkan di dalam jiwa kita, yang mampu menghilangkan kecemasan rasa takut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar dan bentuk-bentuk yang disarankan protap dalam penanganan kasus virus ini yang telah dijelaskan oleh pemerintah melalui ahli medisnya. Ikuti anjurannya, ikuti sarannya, kemudian bertawakallah kepada Allah. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada satu orang Arab Badui masuk ke dalam sebuah masjid, lantas ditanyakan oleh Nabi, bagaimana untamu? Untaku berada di luar dan aku tidak membiarkannya dalam keadaan tidak terikat. Kata Nabi, irbit sumaya tawakkal. Ikat dulu baru kau bertawakal. Usaha labut dilakukan, ikhtiar wajib dijalankan, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa mereka yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan jalan keluar dari setiap problem, setiap masalah yang dihadapi hamba-hambanya. Seseorang yang menginginkan penambahan pengamanan di dalam rumahnya akan berusaha keras menambahkan bentuk CCTV, tenaga penjaga atau satpam, membatasi mereka yang masuk ke dalam rumah tersebut. Begitupun jika kita menginginkan perlindungan yang lebih dari Allah, Allah hanya menuntut kita, meminta kepada diri kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi besar, Ma'ruf Al-Qurhi, berkata, man aqbala 'ala Allah bi qalbi aqbalallahu bi rahmatih. Siapa yang menghadap kepada Allah dengan hatinya, maka Allah pasti akan menghadap kepada para hambanya dengan kasih sayangnya. Allah yang memiliki kasih sayang, Allah yang menamakan dirinya Zat yang Maha Pengasih, Allah yang menamakan dirinya Zat yang Maha Lembut. Karena keteledoran kita di masa lampau, karena wabah-wabah yang kita lakukan dari perilaku kita, di mana umat muslim satu dengan yang lainnya lebih mementingkan kepentingan diri, kepentingan kelompok, kepentingan golongan dibanding kepentingan Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah turunkan ini bala agar kita tersadarkan. Rahmat, kenapa? Karena terjadi di dunia. Alangkah dahsyatnya jikalau kita selalu dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa kepada Allah, kemudian kita mati dalam keadaan lain. Na'udzubillah. Ketika kita baru sadar kematian datang, tapi kita disadarkan saat ini dengan adanya wabah, maka zahirnya memang terlihat seperti ujian berat bagi kita. Tapi pada batinnya adalah rahmat dari Allah. Agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Agar kita semakin bermunajat kepada Allah. Karena Allah menunggu doa dari para hambanya. Allah menunggu permohonan taubat dari para hambanya. Bukankah Allah di dalam hadits qudsinya selalu berfirman, Allah turun 2/3 malam, maksudnya mendekatkan diri kepada para hambanya, seraya berkata, adakah di antara kalian yang ingin berdoa, maka akan aku kabulkan doa kalian. Adakah di antara kalian yang ingin memohon, maka akan aku berikan permohonan kalian. Adakah di antara kalian yang memohon ampun, maka akan aku berikan ampunan kepada kalian. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, Allah menanti doa kita, Allah menanti permohonan kita, Allah menginginkan berdialog dengan kita. Sehingga Allah berfirman kepada Nabi Allah Daud, ya Daud, kudzibat man adda'a mahabbati ijazanahu leilana ma'anni. Wahai Daud, pembohong, pendusta, mereka yang mengaku cinta kepadaku, tapi di kala malam mereka tidak ingin berjumpa denganku,
di dalam munajat dan sholat mereka. Mereka tidak ingin berbincang-bincang dengan Zatku yang maha suci dan maha pemberi, yaitu Allah. Kita bersandar dengan pikiran-pikiran kita bisa salah. Lihat negara maju manapun tidak mampu mengatasi ini. Bersandar dengan kekuatan baru dengan virus yang tidak terlihat. Porak-poranda pertahanan sebuah negara, semua negara yang ada di alam ini saat ini. Maka inilah adalah momentum untuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum bagi diri kita untuk kembali taubat bermakna rujuk ilallah. Kembali kepada Allah, kembali bil kulliyah, kembali dengan keseluruhan, dengan hati, jiwa, raga kita. Yang selama ini kita lalaikan perintahnya, yang selama ini mungkin kita lupakan tanggung jawab kita yang diperintahkan oleh Allah, bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang kepala keluarga bertanggung jawab menjamin keselamatan keluarganya, mendidik agama bagi anak-anaknya. Dan seorang kepala pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman kepada penduduknya. Pemirsa TV One, sesuai dengan teori Abraham Maslow, di 6 kebutuhan dasar psikologis yang dimiliki manusia, bahwa manusia kebutuhan yang kedua adalah rasa aman dan rasa perlindungan. Dan sebaik-baik penolong kita hanyalah Allah, yang insya Allah akan dilanjutkan pada segmen berikutnya. Ahina fillah, Syekh Ahmad Al-Misri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.